Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Apakah hari ini kamu ada mengucap syukur? Apakah kamu telah mengatakan pada Tuhan, "Aku mengasihimu"? Tuhan sangat senang akan ekspresi kasih kita padanya. Dia sangat menikmati dengan menjadi kekasih yang sejati. Ada sebuah lagu pujian dalam buku Keluarga Allah yang ke-13, Kasih Seperti Pelangi. Itu adalah sebuah lagu pujian yang begitu berharga. Kandungan dalam lagu pujian tersebut dapat menuntun kita untuk masuk ke dalam cinta Sang Kekasih. Saya sangat mendukungmu untuk menyanyikan lagu pujian tersebut, atau bahkan hanya beberapa kalimat saja, atau kamu dapat menyanyikan keseluruhannya. Hal yang terpenting saat bernyanyi, yaitu hatimu dapat menikmati akan kebenaran dalam lagu pujian tersebut. Dan kamu dapat berbicara kepada Tuhan, mengungkapkan akan kasihmu padanya. Saya yakin bahwa di setiap hari kamu dapat menikmati cinta yang paling berharga dari kekasih. Itu adalah sebuah perasaan yang selalu baru di setiap hari yang darinya. Saya ingin menyanyikannya bersama-sama denganmu. Marilah kita menyanyikannya dari baris pertama hingga baris ke-9. Oh, berharganya Engkau kekasihku, demi impianmu abdikan dirimu, demi cinta kau ingin menjadi manusia. Kasihku dan berikan dirimu, tebusku pinangku dengan darahmu. Ku kesayanganmu meterai di hatimu, bekas luka cintamu ialah ikrar cintamu. Tuhan, cintamu pikat hatiku, cintamu kuat dari mau, nyala api Tuhan. Nyanyian ini mengatakan tentang bekas luka cintanya yang adalah janji cintanya yang selamanya. Betapa berharganya, karena demi kita Tuhan menjadi manusia dan menderita banyak kesakitan. Bahkan terakhirnya, dia dipaku di kayu salib. Dia rela mati untuk kita, agar kita dapat menjadi kekasihnya, menjadi kesayangannya, yang paling dikasihinya. Dia meninggalkan sebuah bekas luka yang di lambungnya. Hal itu sangatlah berharga. Itu telah mengatakan bahwa dia tidak hanya menjadi manusia selamanya, namun dia juga selalu menghargai akan apa yang telah ia persembahkan untuk kita. Bekas luka ini benar-benar sebagai bukti akan kasihnya kepada kita yang untuk selamanya. Jika tidak, mengapa dia masih meninggalkan bekas luka cekung di tubuhnya yang mulia itu? Tuhan benar-benar menempatkan kita di dalam hatinya. Kita adalah kasih sayangnya untuk selamanya. Dan dia adalah kekasih kita yang berharga untuk selamanya. Kasih ini sangatlah menyentuh. Terdapat jutaan bukti cinta.
namun hanya ada satu bekas luka di tubuhnya. Itu adalah bukti penderitaannya bagi kita. Bukti cinta ini adalah yang terlalu mewah. Ini adalah yang paling mulia dan yang paling berharga. Jika suatu hari kita bertatapan muka dengannya, apakah kamu ingin melihat bekas luka yang dia tinggalkan untuk kita itu? Dalam kekekalan, kita adalah yang penuh dengan kepastian bahwa kita akan mengasihi Tuhan hingga akhir. Karena materai cinta ini akan senantiasa menggerakkan kita untuk selamanya. Betapa berharganya, karena cinta yang berlipat ganda yang dari kekasih sejati ini adalah milik kita untuk selamanya. Dia telah bersatu dengan kita untuk selamanya. Kasihnya yang seperti pelangi akan terus meningkat tanpa batas. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Oh, berharganya Engkau kekasihku, demi impianmu abdikan dirimu, demi cinta kau ingin menjadi manusia. Kasihku dan berikan dirimu, tebusku pinangku dengan darahmu. Ku kesayanganmu meterai di hatimu, bekas luka cintamu ialah ikrar cintamu. Tuhan, cintamu pikat hatiku, cintamu kuat dari mau, nyala api Tuhan. Ya Tuhan, betapa berharganya karena Engkau meninggalkan bekas luka cinta di tubuhmu yang mulia. Kau telah menyatakan bahwa Engkau sangat mengasihi kami selamanya. Kau meninggalkan materai cinta yang kekal ini untuk mengungkapkan pada kami bahwa Engkau mengasihi kami selamanya. Kami adalah kesayanganmu. Kami adalah kekasihmu yang sepadan. Tuhan, bantulah kami agar penuh dengan iman, agar kami menikmati akan cinta dari kekasih kami yang seperti pelangi. Semoga kami yang paling memuaskan hatimu. Semoga Engkau memberkati kami. Dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35-45 adalah mujizat tentang Tuhan menyembuhkan seorang penyakit kusta. Kisah ini juga tercatat dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Jika kamu memiliki waktu, kamu dapat membaca keseluruhannya. Apa yang dikisahkan bahwa orang yang penderita kusta ini adalah yang benar-benar miskin. Penyakit kusta bukan hanya sejenis penyakit serius pada tubuh, namun yang lebih parahnya juga berdampak pada penyakit jiwa. Menderita dalam pikiran, karena hal itu berdampak pada hubungan antara manusia dan manusia. Hal ini juga mempengaruhi hubungan antara Tuhan dan manusia. Jika kamu menderita penyakit kusta, maka kamu harus meninggalkan keluargamu, dipisahkan dari kehidupan mereka. Bahkan, mereka tidak dapat melakukan persembahan di bait suci. Sama halnya saat kita melakukan dosa.
Hal itu memisahkan kita dari orang lain. Yang paling buruk adalah perpisahan terjadi antara kamu dan Tuhan. Tidak ada lagi cara bagimu untuk mengalami dan menikmati Tuhan. Terakhirnya, neraka adalah tujuan kita untuk dihakimi. Selamanya terpisahkan dari Tuhan. Namun orang yang penyakit kusta ini akhirnya sembuh. Bagaimana kalau kita membacanya dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35-45? Mari kita bersama-sama membacanya. Saya harap kamu dapat menikmati akan apa yang dikatakan dalam Alkitab, terutama akan kasih Tuhan untukmu. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Yang paling menyentuh hati saya adalah tindakan dari Tuhan. Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah orang kusta itu. Seperti yang kamu ketahui, bahwa penderita kusta harus diisolasi karena penyakitnya adalah yang menular. Tuhan sanggup menyembuhkan penyakitnya dan juga hatinya. Lalu Tuhan mengucapkan kata-kata jaminan bahwa Tuhan menyembuhkan orang itu dari hatinya. "Aku mau, jadilah engkau tahir." Itu telah menunjukkan akan kasih Tuhan padanya, sentuhan lembutnya, serta akan kesembuhan total yang di dalam hatinya. Dan orang tersebut benar-benar tahir, dan mujizat ini telah terjadi padanya. Saya pikir, pastilah penderita kusta ini merasa kagum dan heran, karena pada waktu itu, penyakit kusta adalah yang tidak dapat disembuhkan. Dan hanyalah mujizat yang dari Allah yang dapat membantu orang ini. Dan orang ini telah mengalami bahwa dia adalah benar-benar anak Allah, yang memiliki kuasa Allah, dan dia bukan hanya mengalami kelembutan yang dari Tuhan, namun juga akan kasih yang berlimpah dan yang hangat, sehingga penderita kusta ini dapat ditahirkan. Area lain yang menyentuh hati saya, yaitu seperti yang diperintahkan oleh Musa, bahwa orang penyakit kusta harus mempersembahkan sesuatu untuk pentahirannya. Hal itu tercatat dalam Perjanjian Lama di Kitab Imamat pasal 14. Persembahan yang disebutkan adalah berupa domba jantan yang tidak bercacat, burung tekukur, merpati, dan lain-lain. Seperti yang kamu ketahui, bahwa sebenarnya semua persembahan ini adalah gambaran dari Tuhan. Tuhan menjadi persembahan sebagai aroma yang menyenangkan untuk dipersembahkan kepada Allah. Dia menyerahkan dirinya pada kita. Dia mempersembahkan dirinya dan menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dia mengorbankan dirinya agar kita dapat diselamatkan. Dia adalah karunia, kita ditahirkan olehnya. Dan orang kusta ini telah ditahirkan. Ia memberitahu kita bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Karena Tuhan telah mempersembahkan dirinya sendiri. Dan Tuhan telah memerintahkan agar orang yang telah tahir tersebut dapat melakukan hal yang sama sebagai bukti pada orang-orang bahwa dia telah ditahirkan. Hati saya sangat bersyukur karena bukti ini adalah Tuhan itu sendiri. Sama seperti yang dikatakan dalam lagu pujian,
Dia mati bagi kita dan menjadi janji cinta kita yang terbesar. Bahkan dia meninggalkan bukti cintanya, sebuah simbol cinta di tubuhnya yang mulia. Alangkah bersyukurnya karena penderita kusta tersebut dapat disembuhkan, dan orang tersebut pasti sangatlah senang. Dia ada menceritakan kepada orang lain. Dia ada menceritakan akan hal yang penuh kuasa tersebut, dan akan kasih yang besar dari Tuhan padanya. Saya percaya bahwa Tuhan benar-benar mengerti bahwa orang tersebut memiliki hati yang bersyukur. Tapi sebenarnya Tuhan telah dengan jelas mengatakan agar jangan mengatakan apa-apa kepada siapapun. Jangan menyebarkannya. Walaupun kita memiliki hati untuk mengasihi Tuhan, namun kita juga harus taat padanya. Memiliki niat yang baik untuk memuliakan Tuhan adalah hal yang baik. Namun kita juga harus taat akan kehendak Tuhan. Kita harus mengerti akan kehendak-Nya, khususnya bagi kita yang berdiri di zaman ini. Untuk menyelesaikan tahap akhir dari jemaat, kita harus taat pada Tuhan. Bukan hanya memiliki niat yang baik, namun juga memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kita harus selalu mendekat kepada Tuhan untuk dapat mengetahui akan kehendak-Nya dan untuk mendengarkan Dia. Biarkanlah Tuhan yang membimbingmu, agar pekerjaan Tuhan dapat berkembang dengan lebih banyak lagi, agar kehendak Tuhan dapat terlaksana dengan mudah. Saya tidak menuduh pada penderita kusta yang sudah ditahirkan ini. Seperti yang saya katakan, bahwa saya sangat memahami akan hatinya yang bersyukur. Meskipun dia telah melakukannya, tentu saja saya tetap menghargai akan tanggapan kasih dan ucapan syukurnya yang pada Tuhan, akan ekspresi cintanya yang murni pada Tuhan. Dan ini adalah yang paling berharga. Setelah membaca ayat-ayat ini, dan setelah mendengarkan pembagian saya, maka kamu dapat menenangkan diri dan membacanya lagi. Dan kamu akan menemukan lebih banyak lagi. Setelah itu, berilah beberapa respon kepada Tuhan, untuk bersyukur padanya dan untuk mengungkapkan cintamu padanya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menggerakkan hatimu. Engkau telah melakukan hal yang luar biasa pada orang penyakit kusta ini. Engkau telah mentahirkannya, dan pastilah dia sangat senang karena dia telah belajar bahwa Allah adalah kasih. Tuhan, saya juga bersyukur karena Engkau telah melakukan hal-hal yang luar biasa terhadap kami. Engkau telah menghapus semua dosa kami. Dan yang lebih berharga lagi karena Engkau telah membuka hatimu pada kami. Engkau mengasihi kami dan rela mati untuk kami. Engkau mempersembahkan dirimu sendiri untuk kami. Engkau menjadi pengorbanan. Ya Tuhan, saya merasa bersyukur karena Engkau menjadi bukti yang mulia. Bukti cintamu telah meyakinkan kami bahwa selamanya kami tidak berdosa. Hanya ada perjanjian cinta antara Tuhan dan kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah selamanya meninggalkan bekas luka di lambungmu yang tertusuk untuk kami. Tuhan, semoga kami dengan penuh keberanian membalas cintamu.